Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita belajar tentang perbedaan dari kalimat na'at man'ut, mubtada khobar, mudhof dan mudhof ilaih. Nah, jadi ini adalah tiga struktur, tiga kaidah yang hampir mirip gitu. Nah, di sini saya udah ada contohnya. Yang pertama kata al-baitu kabirun, yang kedua al-baitul kabiru, yang ketiga baitul kabiru. Nah, oke, sekilas di sini katanya mirip ya, semuanya mirip. Artinya sama-sama punya arti yang sama, yaitu rumah besar. Cuma di sini ada beberapa yang membedakan. Dan kalian harus tahu mana kalimat yang na'at man'ut, mana kalimat yang mubtada khobar, dan mana kalimat yang mudhof ilaih. Kita lihat kata yang pertama. Al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun. Yang pertama pakai alif lam, yang kedua ditanwin. Menurut kalian ini yang mana? Na'at man'ut kah atau mubtada khobar kah atau mudhof ilaih? Nah, jawabannya adalah mubtada plus khobar ya. Mubtada dan khobar. Karena dia diawali oleh ya isim yang beralif lam. Biasanya ini ya mubtada kalau misalnya diawali oleh isim yang ada alif lamnya. Ya. Al-baitu artinya rumah kan? Rumah. Kabirun. Nah, di sini tidak ada alif lam ya, melainkan memakai tanwin. Maka kalau misalnya ini mubtada berarti sisanya adalah khobar. Al-baitu kabirun. Berarti artinya menjadi rumah itu besar ya. Kalimat yang pertama kan ma'rifat kan, ada alif lamnya, maka artinya menjadi itu. Sekarang yang kedua, al-baitul kabiru. Menurut kalian ini na'at man'ut kah atau mudhof ilaih? Jawabannya adalah na'at wal man'ut. Ini adalah kalimat na'at man'ut, artinya kata sifat. Kita bisa lihat di sini ya. Kalimat pertama dia menggunakan alif lam. Kalimat yang kedua pun menggunakan alif lam. Ya. Kalimat pertama i'rabnya rofa. Nah, kalimat kedua pun i'rabnya rofa. Kalimat pertama harokatnya domah, dan kalimat yang kedua atau kata yang kedua harokatnya juga domah. Nah, maka karena ini adalah na'at man'ut yang artinya itu kata sifat, maka artinya berubah menjadi rumah yang besar. Ya, beda kan? Yang pertama rumah itu besar. Ya. Sedangkan yang kedua rumah yang besar, ada kata yang. Itu adalah ciri na'at man'ut. Ketiga, baitul kabiru. Nah, berarti karena mubtada udah, na'at man'ut udah, sisanya adalah mudhof ilaih. Ya, kita bisa tahu ini mudhof ilaih dari mana? Nah, kita bisa lihat bahwa kata yang pertama itu tidak ada alif lamnya dan juga tidak ada tanwinnya. Nah, berarti baitu ini menjadi mudhof. Sedangkan al-kabiru ya, maka al-kabiru menjadi mudhof ilaihnya. Ya, kita bisa tahu dari mana? Maaf, bukan baitul kabiru ya, baitul kabiri, maaf. Ya, karena kata yang kedua dia memakai alif lam dan berharokat kasroh. Karena mudhof ilaih ini hukumnya harus jar, i'rabnya harus jar. Ya, atau majrur. Gitu. Nah, maka artinya pun berubah ya, bukan rumah itu besar atau rumah yang besar, akan tetapi artinya adalah rumahnya si kabir ya. Berarti ini adalah kepemilikan ya. Anggap aja kabir ini nama orang gitu. Oh, rumahnya si kabir gitu. Paham? Kasih contoh lagi ya. Di sini ada tiga kalimat. Yang pertama bacanya al-kitabul kasiru, yang kedua al-kitabu kasirun, yang ketiga kitabul kasiri. Nah,
kita bahas sama-sama ya. Jadi kalimat yang pertama ini adalah, kira-kira menurut kalian kalimatnya apa? Ya, kalimat ini adalah naat man'ut. Naat wal man'ut. Kita bisa lihat di sini dia sama-sama pakai alif lam ya, sama-sama doma, sama-sama i'rabnya rofa ya. Maka artinya adalah rumah, buku yang banyak, karena naat man'ut ya selalu pakai kata yang gitu kan, namanya juga sifat. Nah, yang kedua alkitabu kasirun. Yang pertama pakai alif lam, yang kedua tidak pakai alif lam. Maka kalimat ini adalah masuknya ke dalam mubtada ya wal khobar ya. Alkitabnya mubtada dan kasirunnya adalah khobar. Kalau misalnya kasirunnya kalian misalnya nanya, kak kok nggak bisa sih khobar pakai alif lam? Kalau misalnya kasirunnya pakai alif lam, maka kalimatnya bukan mubtada khobar, akan tetapi naat man'ut ya. Kalau kasirnya pakai alif lam, maka di sini kasirunnya tidak pakai alif lam, tetapi memakai tanwin ya. Alkitabu kasirun, maka artinya pun menjadi buku itu banyak. Pokoknya ingat aja cirinya kalau naat man'ut itu kalimatnya sama-sama gitu, banyak cirinya yang sama, seperti sama-sama pakai alif lam, sama-sama muzakkar, sama atau muannas, atau sama-sama berharokat doma gitu. Itu pasti naat man'ut itu, pokoknya yang sama-sama kayak gitu. Nah, kalau yang kayak gini contohnya, yang pertama pakai alif lam, tapi yang kedua tidak pakai alif lam, pakai tanwin. Nah, berarti itu adalah mubtada khobar. Dan yang terakhir kitabul kasiri. Nah, ini adalah mudhof ilaih atau idhofah ya. Mudhof ilaih. Kata yang pertama tidak menggunakan alif lam ataupun tanwin, sedangkan kata yang kedua menggunakan alif lam dan dia berharokat kasroh ya. I'rabnya adalah jar atau majrur. Maka ini yang paling gampang nih mudhof ilaih, karena dia tuh ya nggak paling gampang sih, ketahuannya gitu. Kalau soalnya kata yang keduanya itu harokatnya kasroh kan, kalau yang di atas nih sama-sama doma, kalau dia kasroh sendirian gitu. Maka artinya bukunya si kasir. Nah, berarti kasir ini ya menjadi nama orang, atau ya misalnya kasir itu adalah nama orang, maka artinya menjadi bukunya si kasir atau buku milik kasir, kepemilikan gitu ya. Di sini saya kasih contoh ya kalimat yang lumayan panjang. Ayo kita baca sama-sama. Al-madrasatul islamiyatu Nuril Goziyyi kabirotun. Oke. Menurut kalian kalimat ini adalah kalimat naat man'utkah, mubtada khobar, atau mudhof ilaih? Ya, kalimat ini adalah ketiganya. Jadi mubtada khobar juga ada, naat man'utnya ada, dan mudhof ilaihnya pun ada. Kita bahas sama-sama ya. Ini adalah jumlah ismiyah, diawali oleh isim yang ya, kita bisa tahu di sini ada alif lamnya ya, isim. Oke, berarti itu adalah mubtada. Kita tulis di sini mubtada. Oke. Kalimat yang pertama adalah mubtada. Nah, kalimat yang kedua al-islamiyatu, menurut kalian ini itu khobarnya kah atau kaidah yang lain, naat man'ut atau mudhof ilaih? Nah, kata al-madrasatu ini di samping dia menjadi mubtada, dia juga mempunyai jabatan sebagai man'ut sih. Karena kalau naat man'ut itu ditulisnya man'utnya dulu. Ya. Maka kata al-islamiyatu ini menjadi naat. Ya. Kita bisa tahu dari mana dua kata ini naat man'ut? Kita bisa tahu dari yang pertama, dia sama-sama ada alif lamnya. Ya. Sama-sama harokat doma dan sama-sama mu'annas. Dia mu'annas. Mu'annas itu dari mana? Dari ta ini ya. Dia juga mu'annas. Ya,
ya, ada taknya tuh, sama ya. Al-Madrasatul Islamiyatu. Oke. Dah, kelar nih bahas dua kata ini, Al-Madrasatul Islamiyatu. Nah, sekarang ya, Nuri kok tiba-tiba kasroh? Nah, berarti kalau ada kata yang berharokat kasroh, maka sebelumnya pasti itu adalah mudhof. Berarti Nuri ini menjadi mudhof ilaih. Ya. Nah, mana mudhofnya? Ya, mudhofnya adalah kalimat ini, kalimat Al-Madrasatul Islamiyatu. Nah, maka kata Al-Madrasatul Islamiyatu selain dia menjadi na'at man'ut, tapi dia juga menjadi mudhof buat si Nur. Ya. Maka Nuri ini menjadi mudhof ilaih. Dah kelar ya bahas itu. Nah, sekarang kata yang 4, yang keempat. Al-Ghazi. Lah, kok kasroh lagi? Nah, berarti kalau kalimatnya kasroh lagi berarti dia menjadi mudhof ilaih. Ya. Nah, kalau ini mudhof ilaih, mudhofnya mana? Nah, mudhofnya adalah kata Nur. Nur ini selain menjadi mudhof ilaih, dia juga menjadi mudhof. Makanya dia tidak ada alif lamnya dan tidak ditanwin, ya. Menjadi si Nur ini menjadi mudhof buat kata Al-Ghazi. Maka kata Al-Ghazi ini adalah mudhofun ilaih. Yang terakhir kabirotun. Lah, kok tiba-tiba dia harokatnya domah? Nah, kita lihat di sini. Ya, ini udah na'at man'ut plus mudhof. Ini udah mudhof ilaih plus mudhof. Ini mudhof ilaih. Nah, lihat ya, yang pertama itu ya mubtada kan. Kita bahas yang paling pertama itu mubtada. Gak mungkin mubtada tidak ada khobarnya, pasti ada khobarnya. Nah, kabirotun lah khobarnya. Tuh. Kita artiin ya. Al-Madrasatul Islamiyah itu sekolah Islam. Sekolah yang Islam atau sekolah Islam. Nur Al-Ghazi itu besar gitu. Ya. Kalimat itu pasti yang ada kata itunya adalah mubtada khobar kan. Ini mubtada ya. Ini khobar. Gitu, paham?